Bapa dalam surga, saya akan boleh bersatu hati, bersyukur dan berbagi hati menjalankan tempat ini untuk merayakan sukacita kemenangan saat kami bersama berkumpul di tempat ini. Karena Engkau berjanji, jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Dan saat kehadiran-Mu boleh nyata dalam hidup kami boleh pulang dengan penuh kemenangan. Ini ya Tuhan, yang persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami dengan seluruh hati, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami dalam momen ini. Dan kami rindu, kami boleh pulang membawa damai sejahtera, kemenangan dan sukacita daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi ini. Tuhan pakai setiap kami yang melayani, baik demikian juga semangat-Mu, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan ini, dan hadirat-Mu boleh ada di tengah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya. Kalau masih ada kuasa-kuasa lain yang tidak menggagalkan ibadah ini, dan bersatu hati menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserahkan Tuhan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat Bapak Ibu untuk memuji Tuhan? Ya, mungkin pagi hari ini ada teman-teman kita yang baru beribadah di GSJA ini, boleh mengangkat tangan kalau ada. Yang baru ada? Temannya si Michelle. Mari Bapak Ibu beri salam kepada teman-teman kita yang baru
boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mengangkat pujian mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Dan Tuhan yang hebat. Mari kita memuji Tuhan. Dalam kemuliaan
Ibu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang melihat setiap hati kami. Maka kami begitu mengasihi Tuhan pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, ya Tuhan, pemilik setiap hati kami. Untuk kami benar-benar akan sungguh-sungguh di dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharap.
kasih karunia yang Kau nyatakan sampai dengan saat ini. Kau tidak memandang harta, Kau memandang hati kami di pagi hari ini Tuhan. Hati kami yang penuh dengan ucapan syukur, hati kami yang penuh siap untuk memuji memuliakan nama Allah. Bahkan hati kami yang siap untuk diperbarui oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Berbicaralah, tegurlah kami, sapalah kami, ingatkanlah kami, bahkan kuatkanlah kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami pasang telinga kami siapkan hati kami untuk mendengarkan, untuk menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut akan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Berikan firman. Baik, halo. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam keluarga kita, keluarga GSJA Elim Tanjung Harapan. Walaupun keadaan saya kurang begitu sehat Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu demam, jam 3 subuh selalu demam, mengalami batuk, tapi tidak pilek. Batuk yang luar biasa. Bahkan saat kemarin mau KKA, sudah mandi, saya merasa menggigil badan saya, demam. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Walaupun keadaan belum begitu pulih, tapi boleh memberikan yang terbaik, boleh melayani, boleh berbagi sukacita di keluarga Kakak Asiantan sampai dengan kita pulang walaupun hujan, tapi penuh dengan sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini satu tema yang saya berikan adalah ada apa dengan dunia. Kalau kita bertanya, ada apa sih dengan dunia? Banyak sekali hal-hal yang membuat orang yang ada di dunia ini tertarik oleh dunia ini. Banyak sekali kita melihat akan dunia ini. Bahkan orang percaya tertarik oleh magnet dunia ini, yang notabene hamba Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan, dia melayani Tuhan, dia gembala di suatu gereja, tetapi dia masih tertarik oleh magnet dunia ini. Dia masih terikat oleh dunia ini. Sehingga saya boleh bertanya, ada apa dengan dunia ini? Ada apa? Sehingga banyak sekali orang yang terlibat di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali orang yang terjerumus di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali orang yang terikat di tengah-tengah dunia ini. Ada apa sih dengan dunia ini? Sehingga kita jauh daripada Tuhan. Ada apa dengan dunia ini ketika kita lari daripada Tuhan? Satu kesaksian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya masih di Jakarta, saya juga mengajar di Jakarta. Saya mengajar di SD. Suatu saat tibalah ujian sekolah, yang waktu itu masih namanya ujian sekolah. Datanglah pengawas untuk memeriksa kisi-kisi, bahkan soal-soal ujian yang akan saya ujikan ke siswa-siswi. Belum saya menyodorkan kisi-kisi, belum saya menyodorkan soal-soal, dia sudah bawa amplop, taruh di atas meja. Pak Andrew, ini soal-soalnya ya, ini kisi-kisinya. Langsung, tok. Maksudnya Pak, iya, saya siapkan. Bapak tinggal sukarela mau kasih berapa. Seorang pengawas
seorang titel yang hamba Tuhan, di belakangnya, di depannya ada titel hamba Tuhan. Saya geleng-geleng kepala. Langsung saya katakan, Pak, maaf, saya buat soal, saya buat kisi-kisi karena saya tahu kemampuan anak saya. Saya paham anak saya, sehingga saya tidak bisa untuk menerima kisi-kisi soal yang Bapak ajukan. Saya debat dengan pengawas di belakang pengawas kepala sekolah itu. Terima aja. Udah, nggak usah ribut dia dengan kode-kode. Maaf Pak, saya nggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu, dipersulit saya untuk mendapatkan pengesahan kisi-kisi dan soal-soal untuk anak itu. Saya bolak-balik ditanya-tanya. Hanya berjalanlah waktu, dia mulai sahkan tanda tangan. Kok nggak ada tanda tangan dia tidak bisa. Tiba juga saatnya saya di Pontianak. Saya menjadi penyuluh di kota Pontianak dari tahun 2016 atau 2017. Saya menjadi penyuluh di Kemenang, saya mengikuti kegiatan di Kemenang, sampailah ada dengar-dengar isu-isu mau diangkat menjadi pegawai negeri. Wah, sukacita, gembira, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, honor yang diterima, yang saya terima tidak seberapa, tetapi dari atasan saya, maaf kata, perkataannya adalah berbunuhan, ditembak. Kami dikumpulkan satu tempat. Bapak Ibu, mari silakan, siapa masih perpuluhan, diberitahu meminta harus sekian. Saya bersama dengan teman-teman saya berontak, ada 3 orang. Saya katakan teman-teman yang lain yang titelnya juga hamba Tuhan, saya katakan, kenapa kamu mau membeli? Ya, anggap saya perpuluhan, Pak. Beda. Bukan seperti itu perpuluhan yang harus diberikan. Saya nggak akan kasih. Saya anggap tidak akan berikan. Bahkan saya lapor ke Dimas. Ujung-ujungnya Dimasnya kong juga. Sama juga Bapak Ibu. Saya sudah lapor, saya sudah nyatakan, inilah kelakuannya, inilah yang saya tidak terima. Kami penyuluh, kami harus lakukan pekerjaan penyuluh. Kok saya kerja penyuluh, benar-benar saya kerja. Saya datang ke gereja, saya datang ke rumah sakit, saya datang ke panti asuhan untuk menyuluh mereka. Tetapi luar biasa, ada apa dengan dunia? Sehingga begitu magnetnya tertarik. Kita yang orang percaya tertarik oleh dunia ini yang menggiurkan, tertarik di dalam dunia ini yang luar biasa. Saya katakan saya nggak mau berkecimpung lagi di tengah-tengah mereka. Ada yang saya mengundurkan diri dari penyuluh, saya lepaskan semuanya yang seharusnya diangkat, saya dilempar, nama saya tidak lagi tertulis di situ. Ada saya lepaskan. Saya tidak mau terikat oleh hal seperti itu. Saya mau tidak bergabung dalam hal seperti itu. Silakan, saya teman-teman saya yang mau itu silakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Begitu luar biasanya karunianya. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, kita sudah memberitakan kasih karunia Tuhan, tetapi kita masih terhisap oleh dunia ini, terhisap oleh tipu muslihat dunia ini, terbawa arus oleh tipu dunia ini. Sehingga kita bertanya, untuk apa manusia diciptakan? Ketika kita diciptakan di dunia ini, Tuhan adakan kita di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Suatu pertanyaan,
Untuk apa manusia diciptakan? Kalau kita memahami tujuan maksud penciptaan Allah dalam hidup kita, kita paham untuk apa kita diciptakan. Kita mengerti tujuannya untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Maksudnya apa kita diciptakan di tengah-tengah keluarga kita. Tujuannya apa kita melayani di gereja kita. Tujuannya apa kita ada di lingkungan masyarakat kita. Ataukah yang kita lakukan mungkin sebenarnya kita tidak diciptakan untuk dunia, atau dunia ini bukan tujuan akhir kita, atau kesenangan dunia hanya sebuah gambaran akan dunia lain yang adalah tempat kita yang sebenarnya. Jika memang demikian, kita harus bersikap lebih hati-hati dan tidak menganggap kesenangan dan berkat duniawi sebagai segala-galanya yang harus kita perjuangkan. Kalau kita sudah mengerti untuk apa kita diciptakan, apa yang harus kita lakukan, ataukah kesenangan dunia ini yang harus kita tuntut hari lepas hari, yang harus kita nikmati di dalam kehidupan kita, yang kita adalah gambar dan serupa dengan Allah, yang kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Apa tujuan Allah bagi kita? Apa tujuan Allah bagi orang percaya yang ada di sekitar lingkungan kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi orang percaya masih terseret oleh dunia. Orang percaya masih mengikuti akan gemerlapnya dunia ini. Walaupun firman Tuhan katakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sehingga kita harus melakukan kasih itu. Bukan kita mengasihi dunia. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Benar Bapak Ibu? Korupsi, adakah kasih dalam kehidupan orang yang berkorupsi? Orang yang melakukan penarikan paksa, adakah kasih di dalamnya? Atau orang yang membungkamkan uang, adakah kasih di dalam orang tersebut? Tidak. Tetapi firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kita mengasihi dunia ini, kita tidak akan ada kasih Bapa dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan kasih. Yang ada hanyalah bagaimana saya bisa, bagaimana saya mampu, bagaimana yang saya dapat. Seperti ayat yang berikutnya, ayat 16-17 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dan 17. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita lihat kisah Sodom dan Gomora, mengapa Allah menghukum kota Sodom dan Gomora? Karena tingkah laku orang-orang saat itu sudah menduakan Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan. Akhirnya Tuhan bakar, Tuhan hukum Sodom dan Gomora. Kelakuan manusia pada saat itu tidak lagi memuliakan Tuhan,
tidak lagi memuji memuliakan nama Allah, tetapi kelakuan manusia pada saat itu untuk kesenangan hati mereka, untuk kenikmatan hati mereka yang mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup, kita ada untuk melakukan karya Allah di dalam kehidupan kita, untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita, untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, bukan untuk menikmati terseret di dalam dunia ini. Banyak orang percaya yang masih terseret oleh dunia ini. Selalu kita dilempar kemana? Pengharapan kita dinyatakan kemana? Iman percaya kita dinyatakan kemana? Ketika iman pengharapan kita bagaikan saut yang kuat dilabuhkan kepada Kristus, maka kita tidak akan terseret oleh dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan ketika kita ada di dunia ini? Untuk apa kita di dunia ini? Bagaimana kita tidak terseret oleh dunia ini? Bagaimana kita tidak jatuh di dalam kemewahan dunia ini? Bagaimana tidak tergelincir oleh situasi dunia yang menggoda dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah membatasi diri dengan keinginan duniawi. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tahu kita mendapatkan kasih karunia bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena cakapnya kita, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita cuma Tuhan nyatakan itu. Sehingga kita bisa katakan membatasi diri kita dengan keinginan duniawi yang menggoda kita, yang menyeret kita, yang membawa kita keluar dari kasih karunia Allah. Membatasi diri artinya kita batasi, artinya kita kasih pagar supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia ini, kita tidak terhisap oleh arus dunia ini. Sulit Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sulit. Kita yang hidup di lingkungan yang luar biasa untuk membatasi diri kita supaya kita tidak terlibat dalam kehidupan mereka, sulit sekali. Bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi garam di lingkungan kita, sangat sulit. Godaan demi godaan kita akan lihat, kita akan terima, mungkin bahkan kita ikut dalam godaan itu. Tetapi bagaimana kita membatasi diri kita dengan keinginan daging kita, membatasi diri kita dengan keinginan duniawi kita, yang notabene kita adalah orang percaya yang harus menerima, yang sudah menerima kasih karunia Allah, kasih daripada Tuhan, kasih daripada Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan itu. Kita belajar di pagi hari ini membatasi diri kita dengan keinginan dunia, membatasi keinginan kita dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, membatasi diri kita dengan hal-hal yang membuat mata rohani kita tertutup karena dunia ini, membuat iman percaya kita tidak semakin bertumbuh oleh karena dunia ini, tetapi iman kita semakin terkikis oleh karena dunia ini. Bapak Ibu yang sudah melihat atau menikmati, menjalani dengan garam dunia ini,
kita yang masih muda, remaja-remaja, pemuda-pemudi, bisakah kita membatasi keinginan daging kita, membatasi diri kita dengan keinginan dunia kita? Bisa kita lakukan, bisa juga tidak bisa kita lakukan. Tapi bagaimana dengan komitmen kita? Bahwa kita sudah menerima kasih daripada Allah, kita sudah menerima anugerah itu, sehingga kita lakukan, kita kerjakan dengan memuliakan, mengagungkan nama Allah. Khususnya seorang pemuda-pemudi, seorang remaja, sangat sulit Bapak Ibu, sangat sulit. Saya lihat anak saya saja, kalau sudah puji Tuhannya dia tidak bergaul dengan dia membatasi diri dia untuk bergaul dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi saya katakan, bergaul, gak apa-apa, ikut, tapi kamu tidak boleh ikut hal-hal yang negatif. Silakan kamu main, kerja kelompok silakan, berjumpa dengan temanmu silakan, tapi batasi diri kamu dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Keinginan seorang pemuda-pemudi, keinginan seorang remaja yang begitu luar biasanya, sehingga tertarik oleh dunia ini, bahkan terhisap oleh dunia ini, jatuh di dalam berbagai hal-hal yang luar biasa. Bahkan di sekolah saya kelas 8 Bapak Ibu, saya juga nggak tahu waktu itu, tapi di konseling dengan guru BK, ada kegiatan yang harus dilakukan konseling. Dia mengakui kalau hidupnya sudah melakukan seks bebas. Kelas 8 Bapak Ibu, kelas 8 SMP, kehidupannya sudah melakukan seks bebas. Dia mengaku sudah melakukan beberapa anak di SMP Kristen Maranatha, bahkan di luar, di lingkungannya, luar biasa. Bahkan di sekolah, walaupun di sekolah sudah ditekankan dengan karakter, sudah ditekankan dengan kegiatan-kegiatan rohani, kita kecolongan, kita nggak tahu. Akhirnya dikonseling, dibimbing sampai dia lulus. Dia mengakui kesalahan, dia mengakui dosa perzinahan, hidup seks bebas selama bertahun-tahun dia lakukan. Seorang pemuda, seorang remaja yang dia kenal siapa Tuhan, dia kenal juru selamat, tetapi oleh karena dunia ini, terhisap oleh dunia ini, ikut arus dengan dunia ini, terlena dengan dunia ini, akhirnya dia lakukan kesenangan dunia luar biasa. Dia lakukan. Mungkin di lingkungan kita demikian. Banyak orang yang kurang memagari dirinya, membatasi dirinya dengan keinginan dunia, keinginan daging kita, segala sesuatu. Tapi yang dikasih oleh Tuhan untuk memenuhi hidup kita, kita juga harus membatasi hal itu. Walaupun kita butuh, walaupun kita kurang, dikatakan kurang, tapi batasilah. Mari kita berhubungan dengan Tuhan, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan supaya dia berbicara dengan kita. Jangan kita habiskan hari demi hari untuk kegiatan kita. Jangan kita habiskan waktu yang Tuhan berikan ini untuk aktivitas pekerjaan kita. Saya kurang, saya masih kurang. Benar, manusia tidak ada cukupnya. Manusia tidak ada cukupnya. Tuhan tambahkan, gaji kita naik, penghasilan kita naik, usaha kita naik. Jadi saat itu
saat kita di atas masih kurang Tuhan, belum cukup. Kita manusia memang demikian, kodrati kita demikian, keadaan kita demikian. Tetapi bagaimana dalam aktivitas kita? Lakukanlah komunikasi kita dengan Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan, ngobrollah dengan Tuhan, nikmatilah dengan Tuhan. Di rumah tidak bisa, mungkin di tempat kerja kita bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita bisa membatasi diri kita dengan keinginan dan membatasi diri kita dengan keinginan dunia ini, sehingga kita bisa lepas dari urat marutnya dunia ini, dari keinginan-keinginan dunia. Kita bisa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mampu karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, yang sebentar kita akan nikmati di bulan Desember. Kita akan bersuka cita, kita akan memuliakan Tuhan karena lahirnya Juru Selamat bagi kita. Bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Lalu yang kedua adalah menolak keinginan daging. Titus pasal 2 ayat 12. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bijaksana. Mintalah kebijaksanaan Tuhan, mintalah hikmat Tuhan, mintalah pengetahuan Tuhan, supaya kita menolak segala keinginan dunia ini, keinginan daging kita, supaya kita bisa lepas dari keinginan daging kita. Menolak. Kita orang yang diciptakan Allah, kita orang yang diciptakan Tuhan dengan akal budi, dengan pengetahuan, beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita ciptaan Allah yang sempurna. Akal budi, pengetahuan, mintalah hikmat daripada Allah. Jadilah umat Allah yang bijaksana. Jadilah umat Allah yang memiliki karakter-karakter Kristus. Jadilah umat Allah yang mengerjakan segala titah Allah dalam hidup kita. Berani menolak, berani katakan tidak. Kalau BSN kan itu, say no to drug. Katakan tidak. Kita juga gitu. Katakan tidak untuk hal-hal duniawi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Katakan tidak untuk segala sesuatu yang di luar iman percaya kita, di luar pengharapan kita. Guru-guru SMP lagi booming tentang ada film yang baru dari Indonesia. Apa? Bukan. Aku ditinggalkan apa gitu judulnya. Saya ingat. Saya Pak, yuk nonton Pak. Saya dari sudah masuk STT, saya tidak pernah nginjak bioskop. Saya bilang, saya sejak masuk STT, saya tidak pernah nginjak bioskop. Waktu itu ngajak Matthew, karena Matthew mau ingin nonton, saya ajak, ayolah. Jalan, nggak ada bang, filmnya nggak jadi pulang. Karena Matthew mau nonton, ya Pak nonton lah. Sama mama aja, apa anda? Enggak, nonton. Satu guru, satu ruangan ngajak, yuk Pak nonton sama-sama, suruh. Aduh maaf, saya bilang, saya nggak tidak terbiasa itu. Saya nggak bisa. Ngapain di sana nonton? Di TV aja bisa nonton, di rumah enak, sambil ngopi, sambil makan. Di luar sana biaya lagi. Kopi berapa? 35.000. Popcorn berapa? 50.000. Habis. Di rumah ngadu kopi sendiri.
Betul kan? Nikmat, enak. Singkong rebus, singkong goreng, luar biasa. Tapi kalau keinginan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Guru Maranatha karena masih muda-muda, luar biasa energiknya. Saya yang di atas, ada saya, enggak, kalian saja nonton, nikmati. Nah seperti hal-hal itulah, bisakah kita menolak, bisakah kita singkirkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bahkan OSIS di SMP Kristen Maranatha KPU, pembina OSISnya saya marahin. Setiap tahun OSISnya, anggota OSIS dibawa nonton ke bioskop sebagai salah satu apresiasi. Saya bilang tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Beri dia makan, beri dia hadiah. Apa gunanya? Sampai jam 9 malam mereka nonton, sampai jam 10 mereka nonton. Akhirnya sibuk siapa? Orang tua. Treng di WA. Tanya. Ya kan tidak seperti itu. Berikan yang terbaik bagi mereka. Jangan diajarkan untuk melakukan hal seperti itu. Jangan dibiasakan. Bahkan anak wali saya 9A, karena kami dapat hadiah dari sekolah, Pak, kita dapat nih 900.000 ya. Jadi mau apa? Nonton yuk Pak sama-sama. Saya diajak nonton gurunya. Iya Pak, nonton sama-sama. Enggak, saya bilang. Nah, kita kumpul di rumah siapa? Bakar ayam. Ya, Bapak mau itu. Tapi kalau kamu aja Bapak nonton, uang Bapak nggak cairkan, uang Bapak ambil sendiri. Oh enggak gitu Pak, ya udah ikut mana? Bakar, ayo bakar. Akhirnya terjadilah kemarin bakar ayam, bakar sosis, bakar pentol. Wah sukacita, sambil nyanyi mereka. Pulang hujan-hujan tuh nyanyi. Daripada kamu ke bioskop. Itu prinsip saya Pak Bibi kasih oleh Tuhan. Tanya istri saya tidak pernah mau ke mall. Cuci mata katanya, cuci mata. Cuci mata pakai daun air sirih, cuci mata bersih. Ya kan? Ini ke mall cuci mata. Apa cuci mata? Tanya istri saya, bos. Mereka jalan ke mall, saya duduk di kursi. Kalianlah keliling. Saya duduk. Kalau udah capek, samperin saya pulang. Dah. Itu saya. Benar Bapak, bukannya kita tidak boleh sekali. Tapi bagaimana kita bisa membatasi oleh hal-hal yang mungkin menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Mungkin suatu hal yang dunia ini tertarik, dunia ini menarik dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh lakukan itu. Sekali-sekali silakan, monggo. Tapi janganlah kita terikat. Beranilah kita menolak dengan hal-hal itu dalam kehidupan iman percaya kita. Lalu yang ketiga adalah hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Janganlah kita hidup oleh keinginan daging kita. Hiduplah oleh Roh. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, hiduplah oleh Roh. Buah Roh yang Tuhan nyatakan, yang sudah kita terima, lakukanlah itu, kerjakanlah itu. Buah Roh. Ada berapa buah Roh Bapak Ibu? 9. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah Roh, hiduplah di dalamnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hiduplah di dalamnya. Sehingga ketika kita hidup itu, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bukan kita hidup di luar dari buah roh itu, tapi hiduplah di dalamnya. Supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita memahami apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan mau dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lakukan, kerjakan, dan kita mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, ini 3 hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terikat oleh dunia ini, supaya kita tidak terbawa arus oleh dunia ini, supaya kita bisa membatasi, supaya kita bisa menolak segala hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Kita angkat pujian Hati Hamba yang tadi sudah dinyanyikan.
Bapa Surgawi, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati anaknya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, dan Engkau berkati masa depan keluarga mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa Surgawi, Engkau memberkati juga jemaat yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Biarlah firman Allah ini tinggal tetap di dalam hati mereka. Oh Tuhan Yesus, tumbuh dan subur dan berbuah-buah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa Surgawi, haleluya, kasih karunia-Mu telah Engkau berikan kepada jemaat di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus cucu daripada Bapak Akun dan juga Ibu Afu. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Engkau berkati mereka anak ini, Engkau berkati baby ini, dan Engkau berkati juga orang tuanya dalam nama Yesus, agar mereka tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji-puji nama Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan Yesus, haleluya, berkati juga Tuhan Yesus anak Bapak Edi yang masih ada di dalam kandungan istrinya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Engkau beri kekuatan, beri kesehatan yang baik dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan mereka di tangan pemeliharaan Allah. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini, berkati mereka Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Mahasiswa-mahasiswa Engkau berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang berumah tangga, orang-orang muda, berkati mereka, dan orang-orang yang sudah bekerja, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur sebab Allah baik. Amin. Silakan berdoa. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Ya, saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi yang bertugas saya persilakan. Kasih yang begitu besar.
dua kota. Saya sudah minta waktu seperti beberapa minggu yang lalu bahwa nanti Bapak dan menyampaikan dengan firman Allah, dan begitu juga Bapak Ero, dan juga saya minta Bapak menyampaikan firman Allah di kota. Apabila terjadi sesuatu, bisa kita tahu dan bisa dihubungi Arianto. Bisa dihubungi Arianto. Mengapa Arianto? Karena dia sudah terdaftar sebagai pelayan Injil Gereja Sidang Mandala. Dia dan sekarang jabatannya PDP itu PDP Gereja Sidang Mandala adalah sudah di atas PI SK. Jadi bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Kita akan berdoa juga untuk siapa ya? Nenek Novi ya, sakit. Di mana sekarang? Antonius. Jadi kita berdoa untuk Nenek Novi supaya fisiknya jadi kuat. Jatuh ya. Jadi apa itu? Ada cedera fisiknya. Kemarin ada dikit. Retak. Itulah kaki. Retak. Nah ini apa itu? Ibu ini kan sudah tua. Kalau melihat, tapi kita berdoa lah supaya Tuhan Yesus tolong. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita beri bersama-sama. Bisa minta sekali lagi Bapak supaya kita akan berdoa untuk Ibu Novi, Nenek Novi yang sakit, kakinya tadi retak, dan juga berdoa kita mengulang supaya Tuhan memberkati kita, menolong kita semua. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kami boleh beribadah dan kami boleh memahami akan kebutuhan kami di dalam Tuhan, dengan kami terus belajar untuk hidup di dalam roh, supaya kami terus membatasi hidup kami, bahkan menolak keinginan daging. Amin. Kami terus hidup dalam roh, supaya kami boleh merasakan buah-buah daripada roh kudus yang Amin. hidup kami. Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dalam pimpinan penyertaan-Mu melalui kuasa firman-Mu, dan puja penyembahan ini kami boleh pulang dengan penuh sukacita kemenangan. Amin. Oleh karena kami berjumpa dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tidak lupa kami berdoa untuk nenek Saudari Novi yang saat ini sakit. Berikan semua oleh kasar minum Yesus. Terima kasih. Tuhan, doa kami doa bagi kesembuhan beliau, maka juga pemulihan yang itu segera terjadi oleh karena kuasa Tuhan, di mana mujizat Tuhan masih terjadi bersama kami. Percaya bersatu hati dalam nama Yesus kami serahkan nenek Saudari Novi ini ke dalam tangan Bapa dan surga, cukupkan juga kebutuhan yang ada di dalam pembiayaan selama di rumah sakit. Tuhan cukupkan, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini, karena Tuhan mengasihi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terus kami hidup dan bertumbuh dalam iman dengan kami. Bapa, sebentar kami akan pulang meninggal tempat ini. Kami serahkan perjalanan kami, baik kami berjalan kaki, naik kendaraan, bermotor, dan lain sebagainya. Dari malaikat yang menyertai kami, kembalikan kami ya Tuhan di dalam pertemuan kami, ibadah kami, doa, puasa, dan sebagainya. Kiranya di dalam berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin hari ini tidak hadir dalam pertemuan mereka masing-masing. Kami tidak bisa menyebutkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menjadi jawaban kami. Jika mereka ada yang kekurangan di dalam kehidupan ekonomi mereka karena faktor pekerjaan, kiranya Tuhan berkatilah pekerjaannya. Kalau mereka tidak ada pekerjaan, kiranya Tuhan berkati dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan akan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam sekolah, bangku kuliah, dan yang Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, supaya mereka boleh bersaksi di tengah-tengah kawan-kawannya untuk membawa mereka kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan rumah tangga masing-masing, dan yang kasih-Mu Tuhan menaungi kehidupan kami sepenuhnya, sehingga kami percaya kita menjalani hidup kami hanya oleh karena kasih kuasa-Mu yang menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia, juga khususnya wilayah kota Provinsi Kalimantan Barat yang sebentar akan ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tuhan kiranya adakan keamanan di mana-mana supaya tidak ada pergolakan saat pesta demokrasi, demikian juga selesainya kiranya ada keamanan di mana-mana, dan supaya kami boleh beribadah dan kami boleh melaksanakan roda perekonomian dan semuanya di dalam pimpinan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami pada sepekan mendatang, dan juga demikian bulan bahkan tahun, semuanya di dalam penyertaan. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus supaya kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian telah ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Be